Nah, oke. Karena udah bisa share screen, mungkin langsung saya serahkan kepada pemateri saja ya. Mangga, silahkan untuk pemateri yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang analisis hukum Islam tentang praktik operasi plastik. Next. Sekarang dimulai dari pengertian. Secara bahasa, operasi berasal dari bahasa Inggris yakni operation, yang kemudian dikembangkan menjadi sugersi, yang artinya tindakan medis berupa pembedahan. Sedangkan plastik berasal dari kata plastics dari bahasa Inggris juga, dan plastikos dari bahasa Latin, dan plastik dari bahasa kuno yang berarti merubah bentuk. Jadi operasi plastik itu perubahan bentuk dengan cara pembedahan, sedangkan operasi plastik menurut ilmu kedokteran adalah pembedahan jaringan atau organ yang ada di dalam tubuh manusia dari tempat satu ke tempat yang lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi dan untuk memperbagus dan memuaskan yang dioperasi plastiknya. Next. Untuk sejarah operasi plastik, sejarahnya itu berawal di Babilonia pada tahun 950 sebelum Masehi. Pada masa Hammurabi, Hammurabi ini adalah raja di Babilonia. Waktu itu saat manusia kuno berlatih melubangi tengkorak, saat itu dokter ahli bedah bangsa Babilonia sudah berlatih melakukan operasi katarak sesuai dengan prosedur yang sah. Lalu pada tahun 1916 di India ada istilah susruta yang menggambarkan operasi untuk memperbagus hidung dan daun telinga. Itu ada di bukunya Susruta Samhita yang diterjemahkan di Sagarata, bangsa Persia. Lalu di Italia, awal mula ilmu bedah plastik adalah ketika periode Renaissance pada abad ke-16, orang-orang berbondong-bondong untuk memperbagus hidungnya agar lebih indah. Namun, pendeta sempat menentang niat tersebut karena dianggap akan membangun kembali hidung itu sebagai sikap yang tidak menerima takdir dari Tuhan. Lalu di Jepang, operasi plastik itu dikenal luas, meski praktik ini masih berlangsung dengan tenang, tapi sama saja. Lalu sekitar tahun 1965, operasi plastik dimulai diterapkan di Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1976, bedah operasi pertama kali dipromosikan oleh Dr. Ivo Pinaugai, berasal dari Brazil yang bergabung di ilmu bedah plastik sains dengan kecantikan. Next, materi selanjutnya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Boleh di next. Ya, nah selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai macam-macam operasi plastik. Nah, ya, dalam ilmu bedah sendiri gitu disebutkan bahwa secara umum operasi plastik atau bedah plastik ini dibagi kepada 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada operasi tajmiliyah atau operasi yang bertujuan untuk memperbaiki tulang atau sel-sel yang kurang sempurna agar dapat berfungsi seperti semula gitu, berfungsi seperti semestinya. Nah, terus yang kedua itu ada operasi tahsiniyah atau operasi ini nah yang bertujuan untuk memperindah bentuk tubuh seseorang yang ingin melakukan perubahan dalam bentuk wajahnya atau bentuk fisiknya. Yang ketiga ada operasi hajiah yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Next dulu. Nah, di operasi tajmiliyah atau operasi yang untuk perbaikan tulang atau sel-sel yang kurang sempurna itu biasanya dilakukan pada operasi pada cacat bawaan. Biasanya itu operasi yang bibir sumbing, mata dan juga mata buta gitu, buta mata. Nah, terus juga plastik pada luka bakar misalnya
apabila seseorang wajahnya terkena air aki, organ tubuh yang tersiram air panas, atau cacat yang lainnya yang diakibatkan melalui kecelakaan gitu ya. Jadi sehingga karena cacat yang dimiliki oleh orang-orang tersebut dapat menyulitkan seseorang itu dalam melakukan kegiatan sehari-harinya gitu. Nah, terus yang kedua itu tadi ada operasi tahsiniyah. Nah, operasi tahsiniyah ini operasi yang bertujuan memang untuk memperindah bentuk tubuh gitu. Nah, banyak gitu dalam sebuah sumber tuh disebutkan operasi tahsiniyah atau yang operasi yang memperindah bentuk tubuh ini ada berbagai macam gitu. Nah, disebutkan di sini ada 13 macam. Nah, operasi tersebut diantaranya adalah ada operasi bedah pada hidung, dagu, tulang pipi, telinga, kelopak mata, alis mata, muka, tarik dahi. Nah, itu semua tuh biasanya dilakukan emang semata-mata hanya untuk memperindah anggota tubuh gitu atau bagian-bagian untuk yang mempercantik dirinya gitu. Karena ketidakpuasan pasien tersebut terhadap anggota tubuh yang mereka miliki. Kayak hidung, dagu, tulang pipi, dan sebagainya. Terus juga ada bedah kosmetik perbaikan leher, penanaman rambut, terus juga ada bedah kosmetik pada payudara yang biasanya dilakukan oleh wanita, atau penyedotan lemak, dan juga ada operasi perapian pada kemaluan wanita. Nah, itu semua ke-13 jenis operasi yang termasuk kepada operasi bedah tahsiniyah atau kosmetik gitu yang untuk mempercantik atau memperindah bagian tubuh pada bagian tubuh tertentu. Dijelaskan oleh pemateri lain. Selanjutnya yaitu macam-macam iya. Nah, operasi plastik ini dilakukan menimbulkan dampak luas pada tubuh. Nah, ini tuh terbagi menjadi 3 ya, ada 3 jenis seperti ini. Yang pertama ada auto itu mengubah bagian itu sendiri. Contohnya, misalkan ganti dengan bagian daging kaki pasien itu sendiri, itu contohnya. Terus lanjut ke jenis yang kedua yaitu homotransplantasi, yaitu mengubah bagian tubuh yang rusak dengan bagian tubuh manusia lain yang belum membusuk, seperti transplantasi organ dalam. Yang ketiga ada heterotransplantasi, yaitu mengubah atau melakukan perubahan bagian tubuh manusia yang rusak dengan bagian tubuh hewan tertentu, seperti penggunaan kulit maupun sel atau jaringan tubuh pada hewan tertentu. Seperti sebelumnya suara Winner jelas. si plastik. Beliau berdasarkan ihtisan. Nah, pengertian ihtisan itu sendiri merupakan salah satu metode ijtihad yang dipersilahkan meskipun dalam kenyataannya semua ulama itu menggunakannya secara praktek. Nah, hukum Islam memperbolehkan dilakukannya operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bentuk organ tubuh yang rusak atau cacat agar dapat berfungsi secara normal kembali. Nah, sebagaimana hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dan Al-Tirmizi, yaitu
Berobatlah kamu, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali juga dengan meletakkan obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua. Nah, jadi operasi plastik yang dilakukan dalam keadaan darurat, karena jika tidak dilakukan operasi itu, maka misalnya akan terjadi efek lain yang lebih besar, maka itu diperbolehkan untuk operasi keadaan darurat itu diperbolehkan. Nah, jadi kesimpulannya, hukum Islam itu memperbolehkan dilakukannya operasi plastik jika bertujuan untuk memperbaiki. Nah, kalau tetapi hukum Islam juga mengharamkan operasi plastik yang kalau tujuannya itu untuk memperindah bentuk organ tubuh untuk menjadi sempurna gitu, agar kelihatan lebih menarik. Jadi operasi plastik itu boleh ya untuk untuk kalau tujuannya kita itu untuk memperbaiki tubuh gitu kan. Kalau misalnya ada yang cacat atau misalnya yang rusak, jadi kita bisa melakukan operasi plastik. Dan diharamkan juga untuk kita operasi plastik yang bertujuannya untuk menyempurnakan atau memperindah bentuk organ tubuh manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Teh Winda. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan kalau ditinjau operasi plastik ditinjau berdasarkan Sad Az-Zaroi. Mungkin mau sedikit mereview lagi ya teman-teman terhadap materi yang sudah kita pelajari pada beberapa waktu lalu. Nah, untuk setelah tadi yang Teh Winda itu kan menurut istihsan. Kalau yang ini menurut Sad Al-Zaroi. Untuk dari definisinya itu sendiri bahwa kan Sad Zaroi itu terdiri dari dua kata ya. Yang pertama itu yaitu Sad dan Zaroi, di mana Sad itu artinya menutup, menyumbat gitu ya. Sedangkan Zaroi itu sendiri diartikan sebagai pengantara. Jadi Sad Zaroi itu merupakan salah satu metode untuk pengambilan keputusan hukum atau istinbat al-hukum gitu dalam Islam. Nah, dalam hal ini Sadu Zariyah atau Sad al-Zaroi itu sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang mencegah mencegah gitu ya sebagai upaya preventif menuju jalan yang mohon maaf ya kalau sedikit berisik, itu ada tetangga yang itu ya. Lanjut jadi Sadu Zariyah itu sendiri diartikan sebagai sebuah upaya preventif atau sebuah upaya pencegahan jalan yang menuju jalan kerusakan atau mafsadat gitu. Nah, kemudian boleh di next. Oke, dilanjut dulu ya. Nah, jadi bahkan menurut Ibnu Qayyim juga bahwa Zariyah itu sendiri diartikan sebagai melarang dan juga menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman untuk mencegah kerusakan dan juga bahaya. Nah, satu masalah yang tampaknya mubah, tapi ada kemungkinan gitu bahwa hal itu bisa menyampaikan kita pada perkara yang terlarang atau haram. Nah, kemudian ya untuk menetapkan hukum sarana atau jalan yang mengharapkan kepada tujuan itu sendiri, teman-teman kita perlu memperhatikan 3 hal. Apa saja itu? Untuk yang pertama yaitu dilihat dari segi yang namanya tujuan gitu. Jadi jika tujuannya saja sudah dilarang, maka jalannya juga itu dilarang, begitupun sebaliknya gitu ya. Contohnya kalau misalkan kita kaitkan dengan kegiatan tadi yang operasi plastik. Tapi kita melihat tujuan yang bukan untuk suatu penyembuhan sebagai pengobatan atau penyembuhan gitu ya, karena kecelakaan atau karena emang udah cacat dari lahir misalkan. Tujuannya tuh kan kalau misalkan selain dari yang itu tadi
niat atau motif. Nah, ini berhubungan gitu ya sebenarnya sama aspek yang kedua, yaitu niat atau motif seseorang melakukan operasi plastik itu untuk apa. Kalau misalkan niatnya untuk cantik diri gitu ya, agar lebih terlihat menarik sama orang lain, nah itu dari tujuannya saja gitu sudah dilarang. Oleh karena itu, jalan atau operasi plastiknya pun juga tidak diperbolehkan, seperti itu. Karena ya kalau di ini dalam Sad al-Zoriyah ini sendiri kan berlaku kaidah lil wasaili kahukmil maqasid, atau bagi wasilah atau perantara gitu ya, atau jalan hukum itu sendiri sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju, seperti barusan gitu. Kalau misalkan emang tujuannya untuk mempercantik semata gitu kan, maka ya perantara atau jalan ya perbuatan operasi plastik itu sendiri tidak diperbolehkan, kecuali yang tadi kalau untuk pengobatan, seperti itu. Nah, kemudian dalam kaidah fikih yang lainnya, ad-darurah yang tadi sudah Tewina jelaskan, sebenarnya jadi keadaan yang darurat itu menyebabkan bolehnya dilakukan hal-hal yang dilarang gitu. Nah, kemudian kalau misalkan terkait kenapa tidak boleh gitu ya untuk mempercantik diri, karena kan itu kalau misalkan disamakan gitu ya, ada juga dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-199 yang artinya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Nah, berdasarkan ayat tersebut gitu, menurut pandangan Sayyid Qutb bahwa perbuatan mengubah ciptaan Tuhan itu termasuk ke dalam kesenangan sesaat gitu, hanya penipuan saja. Nah, oleh karena itu disamakan gitu ayat tersebut dengan operasi plastik, di mana kan kalau yang tujuannya untuk mempercantik diri, sama saja kita tidak sama saja dengan kita itu kufur nikmat gitu, tidak puas dengan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kan ya teman-teman, kalau misalkan kita ingin mengikuti tren atau ingin selalu mendapat sanjungan dari orang lain, itu tidak akan pernah puas gitu, karena ya yang namanya cantik atau tampan itu kan relatif gitu, gimana orang yang melihatnya, yang menilainya. Nah, maka dari itu kalau menindaklanjuti operasi plastik yang tadi gitu ya, yang dilakukan atas dasar untuk kecantikan semata, maka selain kita itu dikatakan kufur nikmat, karena kita belum merasa puas dengan karunia yang telah Allah berikan, kita juga gitu telah menipu dengan diri kita sendiri gitu. Nah, kemudian hal tersebut juga gitu, berarti kita dengan kata lain sudah terbujuk sama rayuannya setan gitu, karena ayo gitu ya agar semakin cantik gitu ya dilihat sama orang. Nah, kemudian selain itu di sisi lain bahwa dengan dilakukannya operasi plastik pasti gitu ya, tidak bisa dipungkiri juga sama kita, mungkin saja itu akan menimbulkan beberapa dampak yang malah membahayakan buat diri kita pribadi gitu. Apalagi kalau misalkan operasi plastiknya itu gagal, kan itu pasti bakal efeknya sangat berat gitu ya buat diri kita. Nah, oleh karena itu dikatakan kan Sadhu Zariyah itu sebagai upaya preventif gitu ya, agar tidak kita mendapatkan mafsadat atau kemudaratan pada diri kita. Oleh karena itu mungkin kita dalam kaidah ini ya tidak diperbolehkan gitu ketika memang tujuannya itu untuk mempercantik diri. Lebih baik kita menambah syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan, dan tidak mencoba, walaupun sekali gitu, tidak mencoba untuk melakukan operasi diri untuk mempercantik diri gitu, misalkan pengen hidungnya tambah mancung atau tambah tirus dan lain-lain, seperti itu. Mungkin dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillah, sebelumnya izin off cam terlebih dahulu karena sinyalnya kurang bagus ya. Nah, kemudian ada operasi plastik ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Boleh di next? Nah, mengenai operasi plastik sebelumnya ditegaskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan itu dijelaskan bahwa operasi plastik itu bukan berarti mengubah bagian tersebut
dan menggantinya dengan bagian tubuh imitasi yang terbuat dari plastik. Akan tetapi kata plastik di sini berasal dari kata mengubah, sehingga operasi plastik adalah merubah bagian tubuh tertentu dengan operasi medis. Nah, diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwasannya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi orang dan atau jaringan tubuh, implan obat dan atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Nah, kemudian mengenai pasal 36 tersebut dijelaskan kembali aturan mengenai operasi plastik dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang pertama, bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Jadi, operasi plastik itu hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit atau tenaga medis yang telah memiliki surat rekomendasi maupun surat jalan operasional. Nah, kemudian yang kedua, bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Nah, biasanya kan dalam operasi plastik terkadang mengubah wajah sehingga berbeda 180 derajat dengan wajah aslinya gitu. Nah, terkadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengubah identitasnya seperti untuk tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain, sehingga hal tersebut dilarang oleh pemerintah, termasuk diantaranya bertentangan dengan norma-norma masyarakat seperti dilarang mengubah bagian tubuh yang menimbulkan penyimpangan seksual, menunjukkan perilaku pornografi, ataupun bentuk-bentuk tubuh yang tidak lazim. Yang ketiga adalah ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi, sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, mengenai tadi pasal 69 ada hukuman yang berlaku apabila seseorang melanggar ayat 1 dan ayat 2 tadi. Dalam pasal 139 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dikatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, dari ketiga undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelarangan mengenai operasi plastik yang medis, operasi plastik kosmetik atau operasi kecantikan begitu. Sebab menurut negara itu operasi kecantikan merupakan hak setiap warga negara sehingga negara tidak bisa melarangnya. Sehingga negara hanya bisa membatasi aturan-aturan yang dianggap mengancam ketentraman dan keamanan di masyarakat. Sehingga operasi plastik itu kemudian dibedakan dengan operasi medis rekonstruksi agar dapat dibedakan aturan dan hukum-hukum yang terkait dengan operasi plastik itu sendiri. Terima kasih. Ada lagi apa? Udah beres? Oh, udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pematerian dari kelompok 6 sudah selesai ya. Masya Allah sekali ya, pembawaan materi sangat bagus dan memang bahasan materinya juga sangat bagus. Semoga saya harap tidak ada yang berniat operasi plastik di sini ya. Baik, langsung ke sesi diskusi ya. Karena materinya bagus, pasti ada yang bertanya dong. Mangga yang mau bertanya, silahkan langsung unmute aja atau kalau ada yang mau diketik, mangga. Ada yang mau bertanya? Ayo. Saya ingin bertanya. Boleh, Anissa ya? Mangga. Ini kan terkait operasi plastik ya. Nah, waktu itu saya pernah lihat di acara TV on the spot kalau nggak salah. Itu ada yang melakukan operasi karena pengen mukanya pengen sama kayak idolanya gitu. Jadi orang itu ngefans sama karakter Superman kalau nggak salah. Terus tuh lakuin operasi berkali-kali biar mirip karakter Superman itu. Terus kalau menurut pandangan pribadi saya kan kayak buang-buang uang gitu. Terus buat apa sih
dimirip-miripin gitu kan. Kalau menurut pendapat pemateri tuh gimana gitu loh. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Anissa. Untuk pemateri mungkin bisa disiapkan ya jawabannya. Jadi tadi tuh apa sih? Bagaimana pendapat dari pemateri kalau ada yang niru idolanya ya? Apa sih? Operasi plastik karena ingin meniru idola atau karakter kesukaannya. Terus selanjutnya ada lagi yang mau bertanya. Mangga masih ada waktu ini banyak. Saya mau bertanya. Oke, siapa? Meta ya? Ya. Ya, sok mangga. Iya, jadi kan dalam operasi plastik itu gak semuanya sukses gitu ya, ada yang gagal. Malah jadi kayak ada yang tadi saya lihat berita-berita sih ada yang sampai matanya tuh nggak bisa ketemu. Ada yang kayak mukanya jadi hancur gitu ya. Nah, apakah jadi kan berarti ada kerusakan gitu di wajahnya. Nah, ketika misalnya dia operasi plastik lagi, nah itu hukumnya apa gitu? Oh, terus satu lagi, kalau saya lihat kan tadi kata Zenito yang hukum positif di Indonesia nggak boleh apa ya bertentangan dengan norma tertentu, jadi nggak boleh di operasi plastik di bagian-bagian yang tidak lazim gitu ya. Nah, gimana? Soalnya saya lihat kan banyak artis yang seperti itu gitu ya. Tapi saya tidak pernah mendengar ada tindak lanjut dari hal apa ya pihak yang berwenang gitu, nggak didenda atau gimana atau bagaimana ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Teh Meta. Pemateri harap itu ya dicatat pertanyaannya dan dicari jawabannya. Selanjutnya ini ada mau nanya pandangan pemateri tentang operasi plastik yang bertujuan menyenangkan pasangannya. Nah, itu dari pertanyaan dari Kang Saila ya. Pandangan pemateri tentang operasi plastik yang bertujuan untuk menyenangkan pasangannya itu bagaimana? Oke, mungkin ada satu lagi atau kalau pemateri udah ada yang nemu jawabannya bisa ya langsung dijawab sambil nunggu untuk yang pertanyaan Boleh, selanjutnya. moderator izin mencoba menjawab. Bismillah, di sini saya mau mencoba menjawab pertanyaan tadi dari siapa yang pertama, Teteh Anissa ya? Yang bagaimana tadi tuh kalau tidak salah pertanyaan itu bagaimana sih tanggapan dari para pemateri gitu terkait yang seseorang yang melakukan operasi plastik dengan tujuan ingin sama persis dengan orang yang diidolakannya, gitu ya? Bu moderator takut salah? Iya betul, kayak gitu. Kalau misalkan mungkin nanti ada tambahan-tambahan lagi ya dari pemateri yang lainnya. Kalau dari saya pribadi, yaitu tetap gitu apa ya tujuannya itu kan walaupun mungkin bukan karena ingin lebih tertarik atau untuk lebih mempercantik diri, tapi dengan tujuan karena kesenangan gitu ya, karena ya kita mengidolakan seseorang. Nah kalau menurut saya sih kalau tadi ditinjau dari yang Sadu Zariah sendiri, itu tuh tidak gitu ya, lebih baik tidak dilakukan operasi plastik. Apa sih namanya tuh? Apalagi kan ya namanya operasi plastik kan tadi kenapa tidak boleh? Karena sama saja dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kan apalagi ini kita pengen sama dengan orang yang kita idolakan, otomatis kan bentuk sama gitu ya. Berarti itu udah benar-benar merubah ciptaan Allah. Nah, itu tidak boleh gitu. Terus apa ya? Kenapa tidak terus selain itu tuh karena kan apa ya? Setiap manusia juga diciptakan dengan bentuknya yang unik gitu, dengan beda-beda, sekalipun yang kembar pasti ada saja perbedaannya. Nah, kenapa kita nggak mensyukurinya saja gitu dengan apa yang telah Allah berikan daripada walau boleh sih kita apa ya mengidolakan seseorang, tapi ya jangan sampai kita apa ya namanya sama kayak orang tadi gitu sampai melakukan operasi plastik agar mirip banget sama orang yang kita idolakan gitu. Kalau sebatas ya mengidolakan boleh, tapi kalau sampai melakukan
melakukan operasi plastik bagi kita yang udah mengetahui gitu ya. Nah, ya itu tidak boleh gitu. Mungkin itu aja yang buat Teh Anissa. Mungkin untuk lebih lengkapnya dari pemateri yang lainnya boleh. Oke, terima kasih kepada Teh Nenden yang udah menjawab. Dari pemateri lain mungkin ada yang ingin melengkapi? Apa cukup? Dari Boleh nambahin Teh? Oh ya, mangga. Kalau tadi Teh Nenden dari apa? Satu Zaroi ya. Kalau dari saya mungkin dari hukum positif. Yang pertama itu Superman kan tidak dilarang ya di dalam Indonesia ya. Jadi dalam hukum positif boleh-boleh saja meniru Superman begitu. Nah, jadi yang kalau dalam hukum positif tidak ada pelarangan meniru Superman karena juga memang Superman tidak melanggar atau bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Nah, tapi kemudian yang kalau kita tinjau dari maslahah dan mudorot begitu. Nah, operasi plastik itu harus ditimbang lebih banyak mana antara maslahat dan mudorotnya. Nah, kalau operasi plastik kosmetik itu biasanya lebih banyak mudorot dalam jangka panjang, sebab biasanya menanam implan-implan silikon atau obat-obatan tertentu yang apabila tidak diganti dalam jangka panjang itu akan berakibat fatal terhadap perubahan bentuk wajah. Nah, kemudian apakah maslahatnya itu lebih besar dengan mengikuti bentuk tokoh idola itu? Nah, kalau tidak mendesak lebih baik tidak usah dilakukan begitu, karena memang tidak ada maslahatnya gitu ngikutin bentuk idola dengan menghambur-hamburkan uang. Lebih baik digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih primer atau yang lebih penting dilakukan begitu. Oke, terima kasih kepada Kang Benito. Mungkin dari pemateri lain atau cukup? Cukup. Kalau tidak ada yang menjawab berarti saya anggap cukup ya. Oke, mungkin dari audiens atau teman-teman ada yang mau menambahkan atau menyanggah jawaban dari para pemateri? Diam? Oh ya, berarti tidak ada ya kalau diam. Karena tidak ada, saya kembalikan kepada yang bertanya, kepada Teh Anissa gimana ini? Cukup jawabannya? Iya, cukup. Terima Cukup. kasih. Oke. Itu pertanyaan dari Teh Anissa sudah terjawab. Mangga untuk pemateri, kalau ada yang udah punya jawaban lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang lainnya boleh mangga bisa langsung dijawab ya. Punten mau ini mau konfirmasi dulu gitu, takutnya salah. Ke yang tadi pertanyaan kedua kalau nggak salah Teh Maitsa, tadi itu kan ya ada 2 pertanyaan ya. Kalau yang pertama tuh kan pertanyaannya kalau orang yang melakukan operasi plastik terus gagal, terus pengen dibenerin lagi biar sembuh, itu hukumnya gimana? Nah, itu mau izin bertanya gitu, itu tujuan operasi plastik yang pertamanya itu untuk apa ya? Untuk seperti yang kayak Anissa gitu misalnya. Jadi pengen mengubah bentuk. Jadi bukan nggak ada kerusakan di wajahnya gitu awalnya mah. Oh iya, udah bisa dipahami. Mungkin ini Bu Moderator ada materi lain mau menjawab dulu pertanyaan yang siapa ya tadi? Kang Semil kalau nggak salah. Oh iya, mangga sok. Saya mau coba jawab ya yang pertanyaan dari Nanda tadi kan katanya gimana kalau operasi plastik tujuannya itu untuk membahagiakan ya, kalau nggak salah membahagiakan suami. Nah kan kalau misalkan tujuan membahagiakan suaminya itu kan kalau memang tujuannya pengen suaminya itu senang gitu melihat istrinya cantik atau apa gitu, ada bagian-bagian tubuh yang emang khusus untuk memperindah pengen terlihat cantik atau baik atau lebih bagus dari yang sebelumnya. Nah berarti itu tetap gitu hukumnya tuh haram gitu, karena tujuannya bukan untuk seperti tadi yang dijelaskan oleh Teh Nenden juga bukan untuk tujuan pengobatan atau cacat yang dapat mempengaruhi
kehidupannya sehari-hari gitu loh, tapi emang untuk tujuan kecantikan atau kecantikan gitu, untuk merubah bagian tubuh yang sudah sebelumnya ada, cuman pengen lebih percantik lagi gitu. Nah itu tetap gitu hukumnya haram karena tujuannya bukan untuk tujuan pengobatan gitu. Nah mungkin itu saja, barangkali pemateri lainnya akan menambahkan. Oke, terima kasih kepada Teh Ayla. Pemateri lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Boleh izin nambahin Boleh. dikit Mangga. aja. Mangga. Jadi pertanyaan dari Kang Nanda itu bolehkah apa sih melakukan operasi plastik untuk menyenangkan pasangan? Ya seperti yang tadi udah jawab sama Teh Ayla, ya tidak boleh karena ya balik lagi ke tujuannya gitu. Kalau tujuannya bukan untuk apa tadi itu bukan untuk kesehatan gitu atau untuk memperbaiki yang rusak, itu tidak boleh. Dan gimana ya kalau misalkan menyuruh pasangan untuk oplas tuh kayak tidak menerima pasangannya dengan apa adanya gitu kan. Harus coba kan kalau misalkan kita misalkan udah menikah gitu ya, terima aja itu keadaan pasangan yang sudah dimiliki itu dengan apa adanya gitu. Walaupun ya jangan terlalu memandang fisik lah gitu. Setidaknya nanti juga kalau udah tua pun mungkin ya bakal berubah gitu ya. Jadi percuma saja dioperasi plastik seperti itu sih. Intinya mah syukuri aja yang ada. Begitu. Oke, terima kasih kepada Teh Tamara ya, itu syukuri yang sudah ada. Mungkin ada yang mau melengkapi dan menambahkan jawabannya? Mau sedikit Teh. Oh ya, Siapa mangga. dulu itu? Siapa tadi? Oh, Salma. Salma dulu mau Teh Nenden dulu ini. Ke Teh Salma dulu aja. Sok. Oh iya, sok, mangga. Hukum dari kasus yang Nanda itu hukumnya haram karena tidak untuk mengubah kerusakan dan hanya untuk kepuasan dunia semata gitu. Jadi tetap hukumnya haram seperti itu. Udah. Oke, Teh Nenden mau Iya, melengkapi? Ya. boleh ya. Apa ya? Yes, betul gitu ya apa yang tadi sudah rekan saya jelaskan. Terus ini mau sedikit menambahkan juga, baca ya kemarin tuh ada skripsinya dari kalau nggak salah Mahmudah, beliau tuh ngambil dari kitab Fathul Bari, di mana di situ tuh dijelaskan katanya tidak boleh bagi wanita mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan untuknya, menambah ataupun mengurangi sekedar untuk kecantikan dan untuk menyenangkan suami, itu semua termasuk dalam larangan. Karena mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terkecuali dalam hal yang menyebabkan bahaya dan kesakitan. Contohnya, orang yang mempunyai gigi lebih atau panjang yang mengganggu ketika makan atau jari tambahan yang menyakitkan, maka itu diperbolehkan. Nah, jadi intinya ya, kalau berdasarkan dari kitab Fathul Bari yang barusan, jadi tidak boleh gitu, walaupun memang tadi dikatakan seperti yang seperti yang saya tanyakan, tujuannya itu untuk menyenangkan suami gitu ya, agar mungkin betah di rumah dan lain-lain. Nah, ya itu tidak diperbolehkan gitu, karena kan tetap tujuannya bukan karena untuk mengobati suatu penyakit, karena kecelakaan atau penyakit dan lain-lain, seperti itu. Oke, terima kasih kepada Teh Nenden. Dari pemateri ada lagi atau cukup? Cukup mungkin ya, tidak ada yang menjawab. Oke, dari audiens mungkin atau dari teman-teman, ada yang mau menambahkan jawaban dari pemateri? Tidak ada? Oke. Kita kembalikan kepada yang bertanya. Bagaimana Kang Semil? Cukup? Cukup, Cukup. Pak Bu Moderator. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya untuk tinggal pertanyaan yang dari Teh Meta ya. Ada yang pemateri mungkin udah siap menjawab apa belum? Masih diskusi? Bentar ya. Oh iya, sok. Mangga ya diskusi. Semenit 2 menit lah ya. Dari pertanyaan Teh Meta.
Teh, boleh menjawab dulu Teh. Iya, mangga. Tapi pertanyaan kedua dulu ya untuk menunggu pemateri lain jawab pertanyaan pertama begitu. Oke. Nah, tadi kan dijelaskan mengenai larangan mengubah bentuk tubuh yang bertentangan atau melanggar norma-norma di masyarakat. Nah, jadi yang dimaksud norma masyarakat itu sesuatu yang dianggap tidak lazim di tengah masyarakat, seperti tadi dijelaskan pornografi, menunjukkan ke arah seksual, atau bentuk-bentuk yang memang tidak lazim. Seperti misalnya, maaf, kalau memang ada begitu, laki-laki mengimplan payudara misalnya begitu. Atau juga kan pernah ada tuh di berita kalau nggak salah, seperti seseorang mengubah wajahnya mirip dengan kadal gitu. Lidahnya dicabang jadi 2, terus diimplan dipasang besi-besi gitu di wajahnya, jadi bentuknya kayak kadal gitu. Nah, itu kan tidak lazim di tengah masyarakat, maka itu bentuknya terlarang. Nah, tapi sejauh ini memang tidak ada hukum yang resmi yang menetapkan hukuman pasti dari orang-orang yang melakukan operasi plastik dengan melanggar norma di tengah masyarakat begitu. Yang ada tadi cuman ada tentang hukuman bagi orang yang operasi plastik untuk tujuan mengubah identitas. Nah, adapun setahu saya yang kalau operasi plastik dengan melanggar norma itu biasanya adanya hukuman sosial gitu. Biasanya ya paling masuk akun-akun gosip begitu. Tidak ada hukuman secara pasti yang jelas mengenai operasi plastik seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Zenito. Itu untuk pertanyaan dari Meta yang kedua ya. Mangga bisa ada yang mau melengkapi juga dari pemateri, mungkin melengkapi jawaban dari pertanyaan yang kedua. Atau mungkin cukup? Cukup. Oke, berarti tinggal pertanyaan yang pertama ya, Mangga. Mungkin diskusinya jangan lama-lama ya. Mau coba jawab ya yang Teh Meta yang pertama gitu. Kan tadi gimana kalau misalnya operasi plastik yang awalnya kan tujuannya tadi tuh untuk ini ya kecantikan bukan sih? Iya kan ya Teh? Idola. Oh iya, idola kan ya. Idola Teh. Itu kan tujuan yang pertama itu kan udah jelas salah ya, berarti haram gitu. Tapi kalau misalkan gimana gitu, kalau misalkan tiba-tiba gagal terus tapi pengen dirubah lagi gitu, pengen diobatin. Kalau misalkan tujuannya itu pengen diobatin karena tujuannya pengobatan, kalau lihat dari hukum kan tadi boleh gitu, tapi asalkan mungkin tujuannya itu emang khusus untuk pengobatan, memperbaiki yang sudah rusak tadi, bukan bukan udah gagal tapi pengen diperbaiki lagi tuh, pengen sampai diperbaiki sampai mirip sama idolanya gitu, bukan emang diperbaiki yang rusaknya gitu. Jadi tapi tetap dilanjutin. Nah, itu yang haram. Tapi kalau misalkan memang operasi lagi untuk diobatin gitu biar sembuh, biar emang bisa setidaknya bisa sampai berfungsi seperti sedia kala, itu mungkin boleh gitu. Karena kan memang kenapa gitu operasi plastik itu dilarang, bukan dilarang, memang dilarang gitu. Karena memang tingkat keberhasilan resikonya itu juga tinggi. Terus juga selain itu operasi plastik juga kan ahli yang dok betul-betul ahli gitu, yang sudah artinya sudah sangat berpengalaman dalam tingkat resiko kegagalan tinggi, makanya sangat tidak melakukan operasi plastik kalau memang bukan untuk pengobatan gitu. Mungkin bakal ditambahkan oleh pemateri lainnya. Oke, terima kasih kepada Teh Ayla untuk jawabannya. Mangga untuk pemateri, kalau ada yang menambahkan. Sedikit mungkin ya, ini lebih diperkuat yang dari Teh Ayla. Ya gitu, tadi yang ditanyakan oleh Teh Maitza itu sebagai contoh kasus gitu ya.
Nah, itu tuh dampak dari ya ketika kita pentingnya gitu kita menimbang ketika akan melakukan sesuatu itu mana lebih cenderung banyak apakah ke maslahatnya atau ke mudorotnya gitu. Nah, kalau misalkan tadi yang salah satu kaidah, yang sadu zari'ah itu kan ya berlaku lil wasaili ka hukmil maqasid atau bagi wasilah itu yang satu lagi, dalam kaidah bahwa menolak atau kerusak lebih didahului daripada mengambil maslahat. Nah, oleh karena itu, seseorang harus matang lagi gitu, karena tadi gitu yang kegagalan mengancam pada diri kita sendiri, karena kayak tadi kita tujuannya untuk, kesenangan gitu ya, ingin sama kayak idola kita, taunya gagal, kan itu ruginya buat diri kita yang banyak gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya itu penting pertimbangan, ketika kita akan melakukan sesuatu itu apakah cenderungnya lebih banyak manfaatnya atau justru, mudaratnya buat diri kita, itu. Oke, terima kasih jawaban tambahan dari Teh Nenden ya. Dari pemateri lain mungkin cukup untuk pertanyaan dari Teh Meta. Oke, diam berarti cukup ya. Dari audiens mungkin atau teman-teman ada yang mau menyanggah dan menambahkan? Pada kemana ini? Tidur kayaknya. Ada Teh, cukup dari saya mah. Oh, oke, cukup ya. Kayaknya Teh Meta gimana? Cukup untuk jawabannya? Iya, cukup. Terima kasih banyak. Oke. Nah, ini ada tambahan dari Teh Winda ya, menambahkan yang pertanyaan dari Kang Nanda tadi, saya bacakan. Karena hukum operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah organ tubuh itu haram, walaupun niatnya untuk membahagiakan pasangannya. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya diperbolehkan mengubah organ tubuh yang bersifat tidak permanen, seperti mengundul rambut kepala, mencukur kumis, memotong kuku, dan sebagainya. Hal tersebut diperbolehkan karena semuanya tidak permanen dan bisa kembali seperti sedia kala. Sedangkan operasi plastik yang permanen itu tetap diharamkan. Itu tambahan jawaban dari Teh Winda. Mungkin karena waktu juga ya, kita cukupkan saja untuk sesi diskusi dan pematerian kali ini dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Wawan mungkin, Pak. Bapak? Pak? Mungkin sinyal atau lagi ke kamar mandi gitu? Iya kayaknya. Iya kayaknya Kita tunggu ditunggu dulu aja ya. aja.
Udah selesai? Kok udah sepi? Masih menyimak semua. Nah, Hadir, ya, Pak. hadir. Pak. Wah, Ricky lagi jadi komandan. Saya kira sudah banyak diskusi ya. Tadi juga sudah apa namanya? Sudah dibahas detail oleh pemateri. Kaidah-kaidah usul fikih juga sudah muncul. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan nih dari sisi yang lain lah ya. Jadi siapa tadi yang presentasi itu? Nandan ya, Den? Iya, Pak. Jadi operasi plastik itu dilarang karena apa? Kalau tadi yang dijelaskan sama Nanden dan teman-teman itu kita melihat dulu gitu Pak, tujuannya itu untuk apa gitu, dalam rangka apa? Apakah untuk mengobati karena kecelakaan atau emang misalkan cacat dari lahir. Nah, itu boleh gitu. Tapi kalau misalkan emang tujuannya apa namanya untuk mempercantik diri istilahnya ya, apalagi tadi yang teman-teman tanyakan untuk ingin sama persis sama apa yang kita idolakan, nah itu mending enggak gitu, enggak boleh. Bedanya apa kalau yang ini boleh, yang tidak boleh? Kalau yang ini boleh, yang ini tidak boleh, itu karena apa? Kan itu ya Pak, kalau misalkan untuk mengobati kan emang udah jelas gitu dari tujuannya aja agar sembuh gitu ya, misalkan karena kecelakaan gitu kan emang biar sembuh, atau ada juga kan yang bibirnya tuh misalkan dari lahir sumbing gitu ya. Nah, biar anak itu dapat seperti normal gitu lah ya seenggaknya. Nah, itu diperbolehkan gitu. Tapi kalau misalkan alasannya apa enggak syar'i lah ya istilahnya, ya kita kayak apa sih, tidak bersyukur gitu Pak atas apa yang telah Allah berikan gitu. Kan sama dengan apa ya, mengubah ciptaan Tuhan gitu Pak. Kalau mengubah ciptaan Tuhan kan sama ya. Yang bibir sumbing juga diubah tuh. Ya enggak? Kalau alasannya karena kalau untuk kecantikan ya mengubah ciptaan Tuhan. Nah, maaf nih ya, kalau bibir sumbing
juga kan sama. Allah ciptakannya seperti itu, lah diubah nih. Terus misalnya karena penyakit tertentu, ya diubah. Lah Allah ciptakan seperti itu, kemudian diubah gimana? Sama-sama mengubah kan ya? Sama-sama mengubah. Bentuk bibir begini diubah jadi seperti ini. Lah yang ini juga sama, mengubah. Asalnya tipis, pengen variasi ini agak tebelan dikit gitu. Atau yang sudah tebal pengen tipis lah gitu. Kan sama juga tuh mengubah. Gimana? Kalau alasannya mengubah. Nenden sama siapa, Den? Sendiri, Pak. Iya, Pak. Itu. Tadi presentasinya sama Ayla, kemudian Tamara, Salma, Winda, sama Zenito. Kok banyak tuh. Jadi gimana, Zenito? Ayo, bantuin. Gimana coba? Iya, Pak. Nah, gimana tuh? Kan sama-sama mengubah. Kenapa yang ini boleh, yang ini nggak boleh? Kenapa ya, Pak ya? Kenapa, Selam? Kurang tahu, Pak. Iya, gimana coba? Tamara, gimana tuh yang bibir sumbing tuh boleh dioperasi. Nah, yang bibir tipis pengen tebal kenapa nggak boleh? Kalau di satu negara itu loh ya, yang disebut cantik itu kalau bibirnya tebal-tebal. Kalau bibirnya tebal-tebal. Di negara yang lain, kalau dahi itu lebar, itu katanya lebih banyak disenangi. Beda-beda ternyata setiap negara ya. Kalau di sini Mbak, kulit putih sih ya, putihnya putih sih banyak yang disenangi. Tapi kalau putihnya putih sekali gitu, nggak ada apa. Kalau bahasa Sunda kayak getihan gitu ya. Tapi kalau orang Jepang beda lagi, putih yang putihnya itu yang disenangi. Nah, jadi ukuran disenangi itu berbeda-beda. Nah, sehingga bisa jadi upaya untuk mengubah juga berbeda. Jadi gimana ini? Kenapa ya? Yang lain juga boleh mau ini? Mau Ayla katanya Pak mau coba jawab. Ayo, mana Ayla, mana? Ayla? Mana, nggak ada. Enggak Bapak. Gimana? Mungkin nggak jauh beda sama teman-teman yang lain. Mungkin kan kalau bedanya mengubah di situ, kalau yang satu itu kan mengubah untuk hal yang mempercantik, hal yang udah ada dan berfungsi normal. Sedangkan yang satu mengubah sesuatu yang emang nggak bisa berfungsi gitu Pak secara normal. Jadi beda tujuan keduanya tuh. Meskipun mengubah, tapi yang satu mengubah hal yang udah ada dan berfungsi secara normal, tapi yang satunya lagi mengubah untuk hal yang tadinya nggak bisa berfungsi secara normal gitu, dan makanya diobatin gitu. Tapi nggak tahu kalau misalkan itu Pak, mungkin nggak tahu. Iya, tadi mas saya berangkat kan dari mengubah ciptaan Allah. Sama-sama mengubah kok gitu. Sama-sama mengubah. Makanya saya konfirmasi. Terus gimana itu? Kan sama-sama mengubah ya. Sama-sama mengubah. Ya. Sama-sama mengubah soalnya.
Ada jawaban yang lain nggak? Mungkin karena ininya Pak, Gimana Sob? tingkat daruratnya Pak. Tingkat? Dilihat dari tingkat daruratnya. Gimana tuh? Gimana daruratnya? Seseorang yang mengalami kecelakaan, misalkan kebakaran, terus mukanya itu kena luka bakar yang sangat parah gitu. Nah, itu diperkenankan untuk melakukan operasi plastik gitu. Agar seseorang itu bisa dikenali kembali gitu. Tapi berbeda misalkan kalau mukanya sudah utuh, nah itu ada unsur mempercantik, merubahnya atau memperbagus, nah itu yang tidak diperkenankan. Itu sih yang saya pahami. Kalau merubahnya sementara aja boleh nggak? Sementara aja gimana Pak? Sementara ya dioperasi lah. Ini kan lagi musim bibir tipis nih, operasi bibir tipis gitu ya. Nah, ini sebulan kemudian kayaknya nih pengen agak tebel lagi lah, operasi lagi gitu ya. Itu kan perubahannya sementara tuh. Jadi bagi dia kayak potong rambut aja. Untuk sekarang dilurusin karena sedang musim lurus. Apa namanya itu? Rebonding ya. Bonding. Nah, kan model rambut musiman juga. Ada model rebonding yang lurus-lurus gitu. Ada yang macam lagi gitu ya. Iya, apapun ya bisa rusak. Rambut juga kalau di macam ya bisa rusak. Ya, walaupun ya ada bedanya juga ya rusak kerusakannya gitu. Nah, gimana tuh kalau begitu? Ya. Apa ya? Kalau potong rambut juga mengubah ya? Potong rambut juga mengubah itu? Mengubah. Ya membentuk rambut juga mengubah tuh. Mengubah jutaan. Jadi enggak, maksud saya tuh begini ya. Maksud saya tuh apa sih yang menjadi alasannya gitu ya? Kalau kita alasan mengubah, oh iya ini juga sebenarnya mengubah loh. Ini juga mengubah gitu ya. Jadi kalau tadi sebenarnya sempat disinggung alasannya itu. Apa alasannya? Karena khawatir tidak bersyukur atas apa yang dianugerahkan. Nah, mungkin ini lebih tepat begitu ya. Walaupun ini juga alat ukurnya alat ukur kebiasaan saja. Biasanya sih seperti itu. Maksudnya ketika orang yang dianggap normal sudah memang seperti itu. Gitu. Apa namanya? Dianggap normal seperti itu, lalu berusaha ingin mengubahnya, ya, seperti tadi mengubah bentuk bibir, bentuk dagu, bentuk hidung ingin diubah. Nah, khawatir ketika ketika dilakukan seperti itu akan memunculkan atau didasari oleh perasaan tidak bersyukur terhadap apa yang sudah dianugerahkan. Nah, tetapi ketika itu dilakukan kepada orang yang karena penyakit tertentu, karena bibir sumbing atau tadi karena kecelakaan, nah bagi orang seperti itu
diperkirakan, akhirnya kan diperkirakan tidak didasari oleh perasaan tidak bersyukur terhadap apa yang ada pada dirinya. Nah, walaupun bisa jadi ia tertimpa musibah terhadap dirinya itu ada perasaan penolakan, tidak menerima, ya, sehingga bagi orang yang terkena musibah seperti itu pun niatnya kurang bagus juga bisa muncul. Jadi di sini para ulama membolehkan operasi plastik kepada orang yang seperti itu karena alasan kesehatan, ya hanya untuk, bukan hanya, pertimbangannya pertimbangan biasanya saja, mengeneralisir begitu, bukan pertimbangan orang per orang. Biasanya bagi orang yang seperti itu bukan didasari karena ketidakbersyukuran terhadap apa yang dimiliki. Nah, biasanya saja, walaupun pada kenyataannya bisa jadi sih, kenapa seseorang misalnya ya punya bibir sumbing, lalu dia melakukan operasi plastik, ya bisa saja ia lakukan itu didasari karena tidak adanya rasa syukur, ya. Tidak adanya rasa syukur, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, jadi alasannya hanya alasan pada umumnya. Nah, pada umumnya seperti itu. Tapi itu bisa dimengerti karena memang kalau fatwa itu, kalau pendapat hukum itu kan harus disampaikan juga. Harus disampaikan juga, dan biasanya fatwa hukum itu berdasar pada sesuatu yang biasa terjadi. Adapun untuk kasus orang per orang, ya dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Artinya seperti orang sholat ya, lah sholat itu kan wajib. Sholat itu wajib. Tetapi ketika seseorang melaksanakan sholat, lah bisa jadi sholatnya itu suatu kebaikan baginya, bisa jadi sholatnya itu malah merupakan keburukan baginya. Kenapa? Yang satu, sholatnya itu didasari karena menunaikan perintah Allah, itulah yang muncul pada hati dan pikirannya. Tetapi yang kedua, dasarnya melaksanakan sholat itu bukan dasar melaksanakan perintah Allah. Nah, itu kan keburukan baginya. Nah, begitu juga dengan operasi plastik. Hukum secara umum bolehlah bagi yang karena kecelakaan atau tadi alasan medis, alasan kesehatan, boleh melakukan operasi plastik. Nah, tapi pada kasus real seseorang melakukan operasi plastik, nah bisa jadi yang satu nilainya bagus, baik, ya, karena disertai hati yang bagus, tetapi bagi orang kedua bisa jadi satu keburukan baginya, walaupun betul itu dalam rangka pengobatan. Begitu ya. Nah, ini sebagai pengingat saja, karena untuk perilaku real, perbuatan seseorang itu pasti nilainya berbeda-beda, walaupun bentuk perbuatannya sama, gitu ya. Perempuan menyambung rambut dan yang meminta disambung, juga wanita yang mentato dan yang meminta ditato. Itu kalau ibu-ibu Sunda yang suka pakai konde gimana ya, pakai gelung gitu ya, itu termasuk menyambung rambut gak? Ibu-ibu Sunda, Jawa itu kan pakai gelung, itu menyambung rambut juga. Apa termasuk pada itu atau enggak? Terus apa ya? Ada teman, bukan temennya ya, teman istri saya deh, teman istri saya. Jadi dia itu nggak punya rambut, nggak punya rambut.
punya rambut tapi rambutnya rambut tipis-tipis gitu loh, kayak pokoknya kayak pendek sekali, bukan pendek kayak dicukur kayak saya pendek begini. Ya emang pendek begini, tapi memang aslinya. Terus rambutnya ya tipis sekali, kayak rambut apa ya. Nah, apakah bagi orang seperti itu boleh nggak? Bisa nggak itu disamakan dengan bibir sumbing? Atau ada jari tambahan begini, jadi 6 jarinya. Boleh nggak kalau kemudian itu, kalau bibir sumbing itu boleh dioperasi, kalau ada tambahan jari jadi 6 itu bisa dioperasi, itu tambahannya. Lah itu juga boleh nggak? Itu rambut yang memang nggak ada dari awal asalnya, kemudian disambung tuh pakai wig gitu ya. Nah, boleh nggak itu disamakan dengan orang yang cacat? Nah, kenapa itu? Kan dari sananya juga bibir sumbing. Tapi kan biasanya orang itu normal, bibirnya seperti ini. Lah itu juga sama. Rambut kan biasanya ada tumbuh untuk kebiasaan orang. Tapi ada tuh. Ada orang seperti itu. Rambutnya nggak tumbuh-tumbuh. Rambutnya nggak tumbuh-tumbuh. Nah, terutama bagi perempuan ya, kalau laki-laki bisa dipotong begini pendek. Nah, perempuan kan katanya mahkota rambut. Ketika dibuka kerudung, nanti suami kaget nggak ada rambutnya. Pas mau malam pertamaan ternyata pas dibuka kerudungnya kok nggak ada rambutnya, gimana gitu ya. Nah, apakah boleh tuh pakai apa? Pakai rambut palsu, pakai wig? Nah, itu masalah juga, disamakan dengan, nah itu juga bibir sumbing boleh dioperasi, apakah ini juga boleh disambung. Itulah itu mas sebagai tambahan aja dari saya. Jadi tambahan untuk berpikir karena bisa jadi ada persoalan-persoalan seperti itu. Ada yang ingin disampaikan Kak? Silahkan, ada yang ditanyakan apa saja. Ada yang senang TikTokan nggak? Ada yang suka TikTokan nggak? Itu ada. Nanda. Mana Nanda? Mana nggak ada? Nggak ada nama Nanda. Nggak hadir. Itu ada ini, ada Baila Pak, Baila Mulyanda. Ada lomba TikTokan tentang wakaf. Tentang wakaf yang menyelenggarakan BWI Pusat. Kalau ada yang suka TikTokan silakan aja. Mau ikutan lomba. Kalau ada yang senang terus minat, perlu temanya tentang wakaf, ya boleh saja nanti kontak saya. Silakan, ada yang mau disampaikan nggak? Cukup. Lemes lagi puasa ya. Puasa. Apa namanya? Berarti ini tinggal 2 kali lagi ya. Sekarang itu tanggal 15, 16 nih, tanggal 22, tanggal 29. Nanti tersisa 1 pertemuan lah sebelum Lebaran. Kalau kelas yang 1 tinggal 1 lagi, bisa UTS gitu. Bisa UAS sebelum Lebaran tuh ya. Biar ya kalau bisa sempet sih UASnya sebelum Lebaran biar tenang gitu ya.
biar tenang, nanti habis lebaran tuh nggak mikir UAS. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa juga, nanti UAS setelah lebaran. Saya kira itu sajalah ya untuk hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas manfaatnya banyak untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.